Mumur Aji artinya menghancurkan kesaktian kan? Tanya Chandra. Ya, itu mitosnya. Kalau punya ilmu hitam akan luntur jika minum air ini. Tapi apa memangnya kamu punya ilmu hitam? Tanya Naruto sambil tertawa. Minum saja, airnya bersih kok, ajak Esti. Tetap saja Chandra gak mau menyentuh air sendang itu. Teman-teman yang lain tidak menghiraukan dan kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka menemui tanjakan dan turunan sebanyak 2 kali. Setelah itu mereka menemui 2 cabang. Di sebelah kanan ada peta kuburan persegi panjang, seperti kuburan pada umumnya. Pinggir kuburan terbuat dari batu andesit dan ada prasasti di depannya, seperti yang pernah diceritakan Bayu. Itu adalah tanda batas yang boleh dikunjungi. Tanjakan setelah kuburan adalah tanah keramat dan terlarang untuk dikunjungi, Mas, Mbak, kata Naruto. Tanjakan setelah kuburan itu menuju ke puncak gunung. Nah, dari arah sana, Chandra merasakan ada energi metafisik yang sangat besar. Energi yang cukup besar yang mengundang ia untuk ke sana. Tak ada jalan lain. Akhirnya mereka harus pilih jalan sebelah kiri. Mereka jalan lurus sampai menemuin ada sendang lagi yang lebih besar. Di sini nggak ada airnya, tapi sendang ini hanya berisi batuan dan ada batuan datar yang tersusun seperti tempat duduk. Di sebelah sendang itu ada bunga warna hijau kemerahan. Boleh kan bunga ini dipetik? Tanya Esti. Silahkan, namanya Puspagiri, artinya bunga gunung, jawab Naruto. Naruto keluarkan isi tasnya. Isinya camilan, roti, termos isi kopi, gelas plastik, pisang, kacang, dan banyak makanan. Ayo kita ngopi dulu, santai aja, kata Naruto. Chandra lalu pamit ingin buang air kecil. Lurus aja dekat pinggir jurang, pipis aja di sana, jawab Naruto. Mereka makan dan bercengkrama dengan penuh gelak tawa. Oh ya, itu batu yang bentuknya seperti tempat duduk itu apa? Tanya Damar. Namanya Dampar Watu. Mitosnya siapapun yang duduk di sini tidak jauh, artinya akan sukses di kemudian hari. Dulu banyak pejabat yang kesini, kata Naruto. Kali ini semua orang coba duduk di kursi batu itu kecuali Chandra. Saat duduk, semua orang jatuh karena permukaan batu itu miring dan membuat tubuh tak bisa seimbang. Hanya ada satu orang yang tak jatuh, yaitu Indah. Semua lalu bertepuk tangan dan seraya mendoakan kebaikan untuk Indah. Setengah jam berlalu. Chandra mana ya? Kok lama? Coba disusul, kata Naruto. Damar dan Yuda nyusul Chandra. Tak diduga ternyata di sana di balik semak-semak, Chandra sedang melakukan gerakan ritual penarikan pusaka gaib. Chandra, kamu lagi apa? Tanya Damar. Aku mau ambil mustika di sini, jangan ganggu aku. Damar dan Yuda narik Chandra menjauh dari tempat itu. Chandra menolak dan akhirnya diseret. Ada apa? Teriak Naruto. Enggak apa-apa, jawab Chandra dengan wajah merah. Gara-gara kalian aku gagal, bisik Chandra ke Yuda dan Damar. Tiba-tiba mendadak mendung dan entah dari mana kabut turun dengan cepatnya. Naruto ketakutan karena kabut itu seperti turun dari langit dan mendekati mereka. Udah, kita sampai sini aja ya. Kita harus segera pulang. Ayo, ikuti aku, kata Naruto. Padahal itu belum sore. Mungkin baru jam 11 siang. Naruto pulang dengan tergesa seperti berlari kecil. Mereka pulang lewat jalan yang sama seperti saat mereka naik. Langit di dalam hutan itu seperti mendung dan mulai gelap. Mereka berenam lari ngikuti Naruto. Yuda lari di barisan paling belakang. Ia lihat kabut dari kejauhan. Kabut itu punya biasan warna seperti pelangi. Sungguh aneh memang. Damar lari paling depan, yaitu tepat di belakang Naruto. Ia dengar Naruto berkata, kabut gluwung. Setelah mereka turun dari gunung B, mereka lewat rumah Nok Rahmi lagi. Nok Rahmi berdiri di depan pintu samping, bertolak pinggang. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat mereka dari depan rumahnya. Setelah turun dan sampai di depan pendopo, semuanya berhenti untuk menarik nafas. Naruto dan mereka berenam pisah. Semua kembali ke pesantren.
padahal hari itu masih siang. Cuaca di sana ternyata masih terang dan tak mendung sedikit pun. Loh, di sini terang, kenapa di Gunung B mendung? Tanya Indah. Iya, aneh banget ya, jawab Yuda. Mereka beristirahat. Tak lama Yuda dan Damar pergi ke warung pecel ayam yang waktu itu tutup. Warung itu sekarang buka. Di sana jualan soto juga. Mereka beli pecel ayam dan soto masing-masing 6 porsi untuk 2 kali makan, siang dan malam. Setelah itu mereka kembali ke pesantren. Di perjalanan pulang, Yuda dan Damar masih kesal dengan ulah Chandra. Gila ya tuh anak, udah tahu lagi di tempat orang, malah nekat narik pusaka, kata Yuda. Iya, narik mustika gitu kan sama aja ngambil barang tanpa izin, yang bukan haknya dia, sama aja mencuri, jawab Damar. Sesampainya di pesantren, mereka makan bersama. Sejak itu Indah jadi pendiam. Ayo Indah, kita makan, ajak Esti. Kamu kenapa sih, sakit dah? Tanya Utari. Indah tak lama makan. Makannya lama seperti tak nafsu, tapi akhirnya makannya habis juga. Malam itu mereka kembali makan sisa soto dan pecel ayam. Tapi Indah gak mau makan, katanya gak enak badan. Ada salah satu santriwati yang beli roti dan susu panas. Akhirnya Indah mau makan roti dicelupkan ke susu panas. Tak lama Indah pun tidur. Tepat jam 12 malam, terdengar keras seperti suara gong yang dipukul 3 kali. Mereka berlima mendengarnya, sedangkan Indah sudah tidur. Mereka lalu keluar untuk cari sumber suara. Ternyata di jalan raya semua warga sudah keluar rumah dan saling tatap-tatapan. Mereka semua dengar, kata Esti, suara itu pasti dari Gunung B. Warga saling bertanya heran, dari mana sumber suara itu? Empu Jarot terlihat keluar rumah sambil membaca mantra dan memercikkan air dari gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ia kembali masuk ke rumah. Tiba-tiba Nok Rahmi datang dari kejauhan dengan memegang tongkat, menghampiri mereka berlima. Ia membentak sambil berkata, Demit alas pisanan telah mengikat salah satu dari kalian. Ratu Mercupati akan mengambil teman kalian. Aku gagal, aku gagal. Nok Rahmi berbalik badan dan nangis. Ia kembali pulang dengan terisak-isak. Semua warga yang melihat hanya melongo. Kenapa ia hanya datang ke kita? Apa kita telah buat salah? Tanya Damar. Esti lalu ingat bunga yang telah dipetiknya. Jangan-jangan gara-gara aku petik bunga dari Gunung B itu, kata Esti dengan ketakutan. Di mana bunga itu? Ayo kita kembalikan sekarang ke Gunung B, kata Yuda. Kok ambil seenaknya aja, kata Chandra. Loh, kata Narto tadi gak apa-apa kok, jawab Esti. Aku kembalikan saja ya, kalian temani aku, imbuhnya. Ia masuk ke dalam untuk mengambil bunga itu. Ia menitip pesan ke Utari untuk menemani Indah. Ia mengembalikan bunga itu Esti, Damar, dan Yuda. Sedangkan Chandra enggak diajak karena takut narik pusaka lagi di gunung. Mereka bertiga menaiki jalan nanjak ke arah gunung. Mereka melewati rumah Nok Rahmi. Nenek itu baru saja pulang dan hendak masuk ke rumah. Tiba-tiba ia noleh dan bentak mereka bertiga. Mau apa lagi kalian ke sana? Kami mau kembalikan bunga yang tadi pagi kami ambil, jawab Esti. Maaf jika gara-gara ambil bunga ini jadi menimbulkan gangguan mistis, kata Yuda. Anak bodoh, bukan gara-gara metik bunga itu. Lantas penyebabnya apa? Apa kalian tadi duduk di dampar watu? Tanya Nok Rahmi. Maksudnya batu yang disusun seperti tempat duduk itu? Iya, mana lagi ada lagi tempat seperti itu di sana. Iya benar, kami duduk di situ, jawab Esti. Siapa yang tidak jatuh saat mendudukinya, ia akan diincar sang ratu, jawab Nok Rahmi. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Damar panik. Siapapun dia, bawa temanmu keluar dari sini sejauh-jauhnya dan jangan pernah kembali. Tapi teman kami itu kakeknya masih lama di sini. Bukan urusanku, bentak Nok Rahmi sambil masuk dan banting pintu. Sementara itu di kamar, Indah bangun dengan keringat dingin. Utari memegang keningnya ternyata sangat panas. Indah, kamu demam tinggi loh, kata Utari. Indah tak bisa berkata, hanya nutup mata sambil mengeram. Utari panik dan mengetuk kamar pria. Chandra keluar dan Utari menceritakan bahwa Indah ke klinik yang ada di depan, kata Chandra. Itu kan klinik bersalin, tapi di sana kan ada kotak PDKK.
Siapa tahu ada obat penurun demam. Ini udah tengah malam loh. Di pelangnya tulisannya 24 jam Utari. Kita coba dulu, kata Chandra. Utari bawa Indah keluar dari kamar, ditemani Chandra. Mereka pergi ke klinik bersalin. Tak lupa Indah pakai jaket. Chandra ketuk pintu klinik itu. Di dalam ruangan ada lampu masih nyala. Tak lama ada seorang bidan datang dan membukakan pintu. Chandra ceritakan maksud tujuannya. Ayo masuk dulu, kata bidan itu. Di dadanya ada name tag bertuliskan Wilda. Ia ambil termometer dan cek suhu. Ternyata tubuh Indah memang sangat panas. Di sini obatnya tidak lengkap. Kalau mau besok saja ke puskesmas di Desa Wonorono, saran Wilda. Apa di sini ada obat penurun demam atau alat kompres? Untuk malam ini saja, Bu Bidan, kata Utari. Kalau sekarang ke Desa Wonorono sudah malam, jawab Chandra. Sebentar ya. Kemudian bidan Wilda mengambilkan. Ia masuk ke kamar dan ambil plastik isi obat. Ini ada obat pribadi punya saya, antibiotik dan pereda nyeri. Seminggu yang lalu saya minum untuk sakit gigi dan masih sisa 1 tablet. Bisa diberikan untuk Indah malam ini saja. Tapi besok pagi kalau demam belum turun, kalian harus bawa dia ke puskesmas di Desa Wonorono ya. Terima kasih Bu Bidan, maaf mengganggu malam-malam, kata Utari. Tak lama mereka pamit dan Wilda kembali masuk. Sesampainya di kamar, Indah makan 3 suap roti dan langsung minum obat. Tak lama ia minum air putih sangat banyak dan keringat dinginnya pun berhenti. Setengah jam kemudian ia tidur dengan nyenyak. Utari memakaikan kaos kaki di kaki Indah dan menyelimutinya. 15 menit kemudian tiba-tiba ada yang ngetuk pintu klinik bersalin. Wilda yang baru saja mau tidur ngeluh. Siapa lagi malam-malam yang datang? Tumben. Ia buka pintu. Ternyata ada ibu berumur 30 tahunan, sedang hamil, perutnya besar. Silakan masuk Bu, kata Wilda. Anehnya, ibu hamil itu tanpa alas kaki dan hanya pakai daster bunga warna merah. Loh, ibu kenapa datang sendirian? Rumahnya di mana? Tanya Wilda. Ibu itu hanya diam. Wajahnya pucat. Tampak ia mengatur nafas. Wilda tahu kalau itu tanda akan melahirkan. Ia bawa ibu itu ke ruang bersalin. Bu, berbaring di sini ya. Saya siapkan dulu yang dibutuhkan untuk kelahiran, kata Wilda. Ibu itu nengok dan tersenyum dengan mata melotot. Wilda lalu meninggalkannya dengan heran. Tapi ia harus kembali lagi setelah menyiapkan peralatan. Ibu itu kembali menghela-ngela nafas dengan berulang. Di ruang sebelah, Wilda siapkan apa yang biasa diperlukan untuk kelahiran. Tapi di tengah ia menyiapkan, suara nafas ibu itu berhenti. Suasana mendadak hening. Wilda penasaran dan nengok ke ruang bersalin. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Wilda periksa ruang tunggu arah teras depan. Kosong, gak ada orang. Wilda lari masuk ke dalam dan ambil senter. Ia keluar menyorot sinar senter ke semak-semak di sekitar teras. Bu, di mana Bu? Tanya Wilda. Ia periksa sekitar depan klinik yang gelap gulita, tapi ia tak menemukan siapapun. Lelah tidak menemukan yang dicari, Wilda masuk kamar dan kunci pintu. Ia istirahat sambil nanya dalam hati, kemana ibu itu ya? Kok hilang sangat cepat? Padahal mau aku bantu. Kok gak wajar ya? Tak lama mati lampu. Wilda kaget dan ia ambil senter kembali. Ia keluar rumah. Ternyata lampu tetangga hidup. Kenapa lampu rumah ini saja yang mati? Kata Wilda. Ia masuk ke kamar dan mau menyalakan lilin. Tak lama ia dengar suara tangis bayi. Suara tangis bayi itu cukup keras dan bersumber dari belakang klinik. Kali ini Wilda penasaran, tapi bergidik ngeri. Ia masih berpikir logis. Apa jangan-jangan ibu yang tadi lari ke belakang klinik dan melahirkan di sana ya? Soalnya tadi aku belum cek belakang. Wilda lalu dekati sumber tangisan bayi itu. Sampailah ia di belakang klinik, tepatnya dapur yang gelap dan di depannya ada sumur. Owe. Suara bayi itu terdengar dari dalam sumur. Wilda masih berpikir, mungkin ibu itu hamil di luar nikah dan takut aborsi. Jadi setelah dia lahiran, bayinya dibuang ke dalam sumur.
Wilda menyorot senter ke bawah, tepatnya ke dalam sumur. Mendadak suara tangisan bayi itu hilang. Di dalam sumur tidak ada apa-apa. Saat Wilda menyorot senter kembali ke depan, tepat di seberang sumur, ada ibu yang tadi ia temui. Kali ini wajah ibu itu hancur tersayat dan kulitnya mengelupas. Ibu itu membentak Wilda. "Kenapa kamu tolong Indah?" Wilda teriak ketakutan dan ia pingsan di samping sumur. Damar, Esti, dan Yuda kembali ke pesantren dan mereka tidur di kamar masing-masing. Hari Minggu pagi itu, Indah bangun dengan sehat. Demamnya sudah turun. Ada santri yang masak untuk mereka sarapan. Setelah makan, Damar dan Esti membahas kejadian di rumah Nok Rahmi. "Apa? Jadi aku harus keluar dari dusun itu? Apa hubungannya sama duduk di batu itu?" tanya Indah. "Itu kan alasan dari Nok Rahmi sebagai dukun. Biarkan saja," jawab Damar. "Lagi pula di sini KKN-mu belum selesai," kata Esti. "Masa gara-gara duduk di dampar watu kamu bakal bermasalah di kampus?" tambah Yuda. "Ya udah, sekarang jalani saja. Tapi saran dari Pak Delingga, kalau tiap malam harus ngaji, jangan tinggalkan," kata Chandra. Siang itu Indah kembali gak enak badan. Yuda dan Chandra mau ke desa Wonorono untuk membeli obatnya Indah ke apotik. Saat Yuda dan Chandra keluar pesantren, ada mobil yang baru saja datang. Disambut Mas Joyo Sulingge. Lalu di dalam kamar, Indah ditemani Utari dan Esti. Setengah jam kemudian pintu kamar mereka diketok oleh Mas Joyo Sulingge. "Iya Mas, ada apa?" tanya Esti. "Maaf begini, ada santriwati baru sekitar 6 orang dan mau nginap di sini. Kira-kira apakah masih muat ya?" kata Mas Joyo. "Kalau 6 orang gak muat, kasur yang kosong sisa 3 lagi Mas," jawab Utari. "Maaf, gimana jika 6 santriwati itu tidur di sini dulu dan kalian bertiga tidur di kamar tamu yang ada di dalam rumah saya?" Karena merasa gak enak dan statusnya numpang, mereka mempersilahkan 6 santriwati baru itu tidur di kamar. Karena memang itu kamar untuk santriwati. Mereka bertiga belum tahu mau pindah kemana karena nunggu keputusan para cowok. Utari izin pergi keluar ke warung pecel ayam untuk beli makan siang. Sesampainya di sana, ia ketemu Romo Galih. Melihat wajah Utari yang sedih, ia nanya. Utari jelaskan jika ia dan teman-temannya bingung harus tidur di mana lagi. Romo Galih nawarin jika ia dan teman-temannya bisa tidur di kamar yang ada di perkebunan kelapa jika mau. Di sana ada 2 kamar yang luas dan sementara kosong. "Pakailah kalau mau," kata Romo Galih. "Terima kasih. Baik, nanti akan saya tawarkan ke teman-teman dulu ya Romo," jawab Utari. Sedangkan Yuda dan Chandra di desa Wonorono setelah beli obat, mereka bertemu Pak Delingga yang lagi bantu masukkan sembako ke mobil. Di sebelahnya Pak Ade ada Kindalu Suwiro, yaitu dermawan di desa Wonorono yang hari itu mau mengadakan kegiatan baksos di dusun Gupet Sukmo. Untuk itulah Pak Delingga sebagai kepala dusun mempersiapkan bantuan sembako dari Kindalu Suwiro yang akan dibagikan di sana. Pak Delingga lihat Yuda dan Chandra. "Loh, kalian ada di sini?" "Iya Pak De, kami habis beli obat untuk Indah." "Indah sakit apa?" "Demam Pak De." "Coba nanti saya lihat ya," kata Kindalu Suwiro. "Ayo pulang bareng saya," kata Pak Delingga. Lalu mereka naik mobil dan kembali ke dusun Gupet Sukmo. Sesampainya di sana, mobil berhenti di balai dusun. Warga yang sudah tahu akan ada bakso sudah ramai menggerumuni. Kindalu Suwiro turun dari mobil dan membagikan sembako dibantu Pak Delingga, Yuda dan Chandra. Setelah itu, Yuda dan Chandra kembali ke pesantren. Di sana Esti cerita tawaran Mas Joyo Sulingge. "Bingung juga, kalau kita para cewek tidur di kamar tamu kan sungkan, apalagi serumah dengan Mas Joyo Sulingge," kata Esti. "Iya, kalau kalian tidur di kamar cowok juga nggak mungkin, karena di kamar kita masih ada santri cowok yang lain." Lalu Utari mengatakan tawaran Romo Galih. Akhirnya semua teman-temannya setuju. Mereka bawa koper dan bilang ke Mas Joyo Sulingge kalau mereka mau pindah. Sesampainya di perkebunan kelapa, Romo Galih menunjukkan kamar untuk pria dan wanita. Indah waktu itu sudah makan dan minum obat yang dibeli di desa Wonorono, sehingga kondisinya membaik.
Setelah itu mereka berenam ke balai dusun untuk memberitahu Pak Delingga kalau mereka nggak nginap di pesantren lagi. Sesampainya di sana, pembagian sembako baru selesai. Teman-teman cowok sampaikan alasan kenapa pindah ke tempat Romo Galih. Pak Delingga setuju aja. Kindalu Suwiro nunjuk Indah. Apakah ini teman kalian yang tadi kalian bilang sedang sakit? Benar, jawab Yuda. Kindalu Suwiro mundur perlahan sambil natap Indah dengan tajam. Kamu sudah diincer, Nduk. Berhati-hatilah. Pak Delingga kaget dan bertanya maksudnya apa. Kindalu Suwiro jelaskan kalau Indah punya hubungan dengan Ratu Mercupati, yaitu penguasa alas pisanan. Tampak di sana ada Narto yang menguping, tapi ketahuan oleh Pak Delingga. Narto, cepat ke sini. Jelaskan padaku apa yang mereka lakukan saat ke Gunung B bersamamu. Kemudian ia jelaskan yang anak-anak KKN alami. Tidak ada yang salah duduk di dampar watu dan metik daun puspogiri. Kan bukan pantangan. Toh mereka tidak masuk ke tanah keramat, kata Pak Delingga. Yuda dan Damar nggak cerita kalau Chandra di Gunung B waktu itu nekat mau narik pusaka. Narto menjelaskan kejadian aneh setelah mereka duduk di dampar watu, yaitu muncul kabut aneh. Hanya Indah yang saat itu duduk, tapi berdahan, tidak jatuh, kata Narto. Itulah kabut kluwung. Siapa yang duduk di dampar watu dan tak jatuh akan diangkat keluarga oleh Ratu Mercupati, sehingga kabut kluwung datang untuk menjemput Indah, jawab Kindalu Suwiro. Gimana solusinya, Ki? Tanya Pak Delingga. Ambilkan air putih 2 botol, pinta Kindalu Suwiro. Narto menyiapkannya. Kindalu Suwiro membaca mantra pada kedua botol itu dan memberikannya ke Indah. 1 untuk diminum sampai habis, 1 untuk mandi malam ini, sarannya. Gimana bila cara ini tak berhasil, Ki? Tanya Chandra. Satu-satunya cara, Indah harus keluar dari dusun ini, nanti akan netral. Maaf saya pamit, saya ada urusan dalam waktu lama, jawab Kindalu Suwiro. Ia masuk ke mobil dan meninggalkan dusun. Kalau Indah mau ganti tempat KKN tidak apa-apa. Mumpung baru seminggu di sini. Yang penting kamu selamat, Duk, pesan Pak Delingga. Sebenarnya Indah sudah agak betah di dusun itu, tapi ia merasa nggak enak dengan tim lainnya. Ia merasa sreg dengan kekompakan teman-temannya. Aku coba pakai 2 botol air tadi. Semoga bisa nolong, sehingga aku tak perlu keluar dari sini, jawab Indah. Walau kalian nginep di perkebunan kelapa, tetaplah ya mengaji di dalam kamar ya, pesan Pak Delingga. Baik Pak De, kalau begitu kami pamit, jawab mereka. Semua kembali ke kamar yang ada di perkebunan. Sesampainya di sana, ternyata ada Bayu. Mengetahui mereka berenam menginap di sana, Bayu malah mau ikut nginep di kamar cowok. Tak lama Romo Galih datang dan mengizinkan Bayu untuk menginap. Bayu tak pernah dapat teman sebaya di dusun itu. Bayu lalu beli rokok, kopi, dan cemilan untuk nanti malam. Rencananya mau begadang dengan para cowok lainnya. Lihat tuh, di belakang kebun kelapa ada tebing yang sudah disediakan tangga. Itu jalan pintas ke Gunung P, kata Bayu. Oh, berarti itu jalan pintas ya? Jadi kalau lewat situ, berarti nggak harus lewat depan rumah Nok Rahmi ya? Jawab Chandra. Iya, itu setelah tangga. Kalau ke Gunung P kan naik ke atas ya, yuk. Nah, kalau ke kiri itu nembus kemana, yuk? Kiri ke arah telaga, semacam danau kecil. Di sana angker loh. Malam itu hujan dan setelahnya turun kabut yang membuat cuaca jadi dingin. Hujan angin menyebabkan beberapa kabel lampu di perkebunan mati. Saung atau gazebo kecil di tengah perkebunan gelap karena lampunya mati. Saat hendak tidur, tiba-tiba pada pukul 10 malam terdengar suara kereta kuda lengkap dengan suara derap langkah kaki kuda, suara ringgikan kuda, dan suara lonceng yang mendenting kencang. Semua mendengar di kamar masing-masing. Indah yang saat itu sudah tidur. Ia mimpi didatangi kereta kuda, dan dari dalam kereta itu keluar wanita berkebaya emas yang mengaku bernama Dewi Nyawang Milir. Kali ini wanita itu menunjukkan wajahnya dan amat mirip dengan Indah. Pulanglah adikku, katanya. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu,
jawab Indah. Indah mengigau sangat kencang dan di luar kamar, suara kereta kuda itu semakin mendekat, yaitu dari arah perkebunan kelapa. Esti membuka salah satu botol yang tadi diberikan Kindalu Suhiro dan memercikkan airnya di wajah Indah. Sontak, Indah terbangun dan suara kereta kuda di luar kamar mendadak hilang. Suasana hening karena semua ketakutan. Indah bingung dengan apa yang terjadi di luar ruangan selama ia tidur. Pintu kamar pria diketok dan ternyata itu adalah Romo Gali. Biasanya beliau tidur sendirian di kamar paling depan, yaitu kamar yang terpisah. Tapi kali ini mau tidur di kamar cowok. "Kalian tadi dengar kereta kencana?" tanya Romo Gali. "Iya Romo, kami semua mendengar," jawab Bayu. "Saya numpang tidur di sini ya, takut kalau sendirian." Mereka lalu tidur, entah mengapa hawa perkebunan jadi mencekam. Biasanya enggak seperti ini. Tepat pukul 3 dini hari, ada suara buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Tuh, begitu suaranya. Buah kelapa itu membentur rerumputan. Tapi, lama-kelamaan suara itu terulang lagi, dan suaranya makin keras dan terasa makin dekat. Suara itu membangunkan Romo Gali dan Bayu. Tak tahan dengan suara yang makin berisik, akhirnya Romo Gali dan Bayu berdiri. "Suara itu dari tadi berisik sekali," kata Romo. "Suara kelapa jatuh, Romo." "Iya, tapi kok jatuhnya banyak banget dan sering. Apa ada maling manjat pohon ya?" tanya beliau. "Apa kita cek saja, Romo?" "Ya sudah, kamu temani aku ya yuk." Mereka ambil satu senter dan ngendap-ngendap keluar. Cahaya senter menyorot tanah, tapi tak ada buah kelapa yang jatuh. "Loh, mana kelapanya?" Tak lama ada suara kelapa jatuh dari belakang saung. Duh! Romo Gali dan Bayu lari ke sana. Setelah dilihat dengan sorot lampu senter, tepat di bawah pohon kelapa, ada 3 kelapa yang jatuh. 2 di sebelah kiri saling berhadapan, dan 1 terjatuh menggelinding agak jauh dekat bebatuan. "Ambil saja semua, buat ntar minum anak-anak." "Oh, mungkin mau dibelah terus airnya untuk diminum bersama," pikir Bayu. Karena gak megang senter, Bayu ngambil 2 kelapa terdekat itu. Sa ditenteng di tangan kiri dan 1 lagi di tangan kanan. Sedangkan Romo Gali ngambil 1 kelapa yang jatuh agak jauh. Romo Gali melihat 1 kelapa itu warnanya kok agak hitam. Aneh memang. Ia lalu manggil Bayu. "Yuk, sini. Lihat itu kok kelapanya hitam ya? Apa bekas bakaran sabut?" Bayu mendekat dan lihat kelapa itu dari dekat. Romo Gali masih menyoroti kelapa itu ke arah bawah tepat di atas tanah. Tiba-tiba kelapa hitam itu berputar dan berbalik arah ke hadapan Bayu dan Romo, memperlihatkan sisi di baliknya. Ternyata itu adalah wajah pria tambun seperti mayat tenggelam dengan wajah bengkak dan warna kulit kebiruan. Matanya bengkak dan hampir keluar. Mulutnya terbuka dan berkata, "Mana Indah?" Itu bukan kelapa, tapi kepala buntung. "Ah!" Bayu dan Romo Gali teriak dan lari kencang-kencangnya. Bayu melempar 2 kelapa yang digenggamnya. Kepala buntung itu terbang dan melayang cepat mengejar mereka. Ujung hidung kepala buntung sempat nyentuh pundak Romo Gali karena ia lari paling belakang. Saat mereka sudah hampir dekat dengan kamar, tiba-tiba potongan kepala itu berpindah dan sudah ada tergeletak di atas meja. Sambil tersenyum ke arah mereka, Bayu yang tadinya lari lalu kaget dan berhenti mendadak. Romo Gali yang lari di belakang tidak sempat mengerem dan menabrak tubuh Bayu. Keduanya jatuh dan lihat kepala itu sedang menyeringai. Keduanya menangis sambil nutup wajah dengan tangannya. Tak lama pintu kamar dibuka dan keluarlah Chandra, Yuda, dan Damar. Kalian kenapa?" tanya Yuda. Itu ada kepala." "Di mana? Nggak ada apa-apa kok," jawab Damar. "Itu di atas meja," jawab Romo. "Mana kosong, Romo?" Bayu dan Romo Gali buka mata dan benar saja, kepala itu sudah hilang. Mereka semua masuk ke dalam kamar dan baru saja pintu ditutup, tiba-tiba di arah kebun ada suara. "Suara apa itu? Seperti kelapa jatuh," tanya Damar. "Biarkan saja, ayo cepat tidur," jawab Bayu penuh ketakutan. Singkat cerita, pagi itu hari Senin, Romo Gali bangun paling akhir. Anak-anak sudah pada bangun. Bayu menceritakan semua yang terjadi semalam. Saat itu anak-anak cewek hanya bengong.
Tak lama Romo Galih bangun. Sambil nyeduh kopi ia nimbrung dengan mereka. "Kepala itu nanyain kamu dah," kata Romo. "Tuh, bener yang tadi aku bilang kan?" Indah makin takut. "Kenapa ya dia nanyain kamu? Emang kamu pernah berbuat apa dah?" tanya Romo Galih. Indah pun bingung menjawabnya. Tak lama ada yang ngetuk pagar perkebunan kelapa. Ternyata itu Pak Delingga. Ia sengaja ingin jenguk anak-anak KKN karena mau tahu keadaannya, terutama Indah. "Indah, gimana keadaanmu?" Semuanya ceritakan yang dialami Indah dan Pak Delingga. Belum bisa kasih solusi. "Sebentar, saya mau beli sarapan. Tunggu di sini," kata Romo Galih. Ia membeli sarapan ke kantin Bukas. Sementara itu Andini dan Oki yang mau survei hari Senin baru saja tiba. Mereka lagi sarapan di warung Bukas sebelum menghadap Pak Delingga. Di kantin itu ada Narto dan Mas Joyo Sulingge yang lagi sarapan bubur kacang hijau. Mas Joyo cerita ia dan Indah tentang melihat pocong di dalam masjid. Nah, ternyata Narto ini mulutnya ember. Ia juga cerita yang terjadi saat bawa anak-anak KKN ke Gunung P. Ia juga cerita yang ia dengar waktu Kindalu Suwiro beri 2 botol air ke Indah. Ibu-ibu di sana yang lagi belanja di warung setelah ikut nguping, nimbrung, dan mulai resah. Anak-anak KKN itu kan sekarang nginap di kebun kelapa. Mudah-mudahan di sana ndak ada gangguan ya. Kita tenang saja. Suamiku udah kasih saran supaya mereka ngaji tiap malam, kata Bukas. Tak lama datanglah Romo Galih. Ia hendak beli burjo. Mendengar keresahan warga, Romo Galih akhirnya juga mengeluarkan unek-uneknya kalau semalam ia dikejar hantu kepala buntung. Gak lama Wilda datang mau beli keperluan mandi di warung sebelah kantin. Kebetulan Bukas buka warung kecil-kecilan di samping kantin. Parahnya Wilda ikut cerita kejadian ia ketemu hantu ibu hamil dan suara bayi di dalam sumur pada waktu malam itu. Nah, suasana makin heboh dan ricuh. Ibu-ibu resah dengan gangguan gaib yang menimpa warga sejak kemunculan anak-anak KKN, terutama Indah. Ibu-ibu mulai emosi dan berkata, "Dulu waktu anak-anak KKN itu belum kesini, gak pernah ada kejadian aneh. Iya, kalau dengar dari cerita Romo, Narto, Wilda, dan Mas Joyo, sepertinya yang bermasalah dan diincar demit itu ya Indah," kata ibu-ibu itu. Gimana ibu-ibu kalau kita usir Indah dari sini?" kata ibu yang lain. Para ibu-ibu itu berbondong-bondong ke perkebunan kelapa. Romo Galih mencegahnya. "Nanti saja, Bu. Tunggu instruksi Pak Delingga." Terlambat. Mereka sudah bergegas pergi. Oki dan Andini mendengar itu hanya bertatapan. "Belum apa-apa udah ada kejadian seperti ini ya. Apa mau cari dusun lain saja yuk?" tanya Andini. "Loh, kita kan udah dapat ACC dari Pak Delingga," jawab Oki. "Kalian di sini saja. Itu masalah kecil. Oh ya, tadi pesan Pak Delingga. Sekarang kalian tunggu di pendopo yang ada di bawah ya," jawab Bukas. Sesampainya di kebun kelapa, ibu-ibu teriak, "Indah, kamu harus pergi dari sini." Pak Delingga yang masih ngobrol heran. Apa itu ribut-ribut di luar? Ia, Bayu, dan semua anak KKN keluar menemui ibu-ibu itu. "Sejak Indah di sini, mulai muncul gangguan gaib ke warga yang tidak tahu apa-apa." "Ya benar, Indah ini udah ditandain dan gangguan akan berlanjut kalau ia masih di sini. Ia harus keluar dari dusun ini supaya gangguan berhenti," kata ibu-ibu yang lain. Cerita berlanjut ke warung Bukas. Saat itu Oki dan Andini sudah pergi ke pendopo dan warung sedang sepi. Bukas mau nutup warung dan kantin sebentar karena mau ke WC. Ia buru-buru ke WC karena sudah kebelet. Saat lewat ruang tamu, ia melihat Pak Delingga lagi duduk di ruang tamu. Wajahnya diam sambil natap ke arah TV, tapi TV-nya mati. "Mah, buatkan aku kopi ya," kata Pak D. "Sebentar Pak, aku pipis dulu ya." Setelah keluar dari WC, Pak Delingga masuk duduk dengan posisi yang sama. "Tumben Pak udah pulang dari perkebunan kelapa. Gimana keadaan anak-anak KKN?" kata Bukas sambil ngaduk kopi. Jawab Pak Delingga menggeram dengan wajah datar. "Itu tadi ibu-ibu mau demo ke sana lho Pak. Minta Indah pergi dari dusun ini. Mama kira Bapak masih di sana. Bapak sudah tahu kan? Tadi banyak warga cerita diganggu demit. Semuanya berhubungan sama Indah." "Tidak, Indah harus tetap di sini,"
jawab Pak Delingga sambil gebrak meja. Loh, Bapak kok marah-marah gitu? Ini diminum dulu kopinya, Pak. Pak Delingga menoleh. Tampak mukanya pucat dan matanya merah. Indah harus tetap di sini, kata Pak Delingga. Tapi suara yang keluar adalah suara perempuan. Bukas terkejut mendengarnya. Pak Delingga berdiri dan berjalan ke arah tembok. Pak, mau kemana, Pak? Tubuh Pak Delingga seperti memudar dan berjalan menembus tembok lalu menghilang. Bukas melihat hal itu, berteriak. Ia lari ke kamar dan belum pakai sendal, nyusul ibu-ibu ke kebun kelapa. Di sana ibu-ibu masih berdebat dengan Pak Delingga. Tiba-tiba Bukas tiba. Tolong, tolong. Loh, ada apa, Bukas? Bukannya tadi lagi jaga kantin? Tanya ibu-ibu. Pak Delingga pun melihat istrinya ketakutan. Ada apa, Bu? Loh, Bapak masih di sini toh? Yong, dari tadi Bapak di sini kok. Ada apa, Bu? Itu tadi ada sosok menyerupai Bapak, tapi suaranya perempuan dan ia hilang nembus tembok. Ia bilang kalau Indah harus tetap di sini. Sontak ibu-ibu makin emosi. Itu kan bener, demit itu mau nahan Indah dan gangguan masih ada selama ayah di sini. Kalau Indah pergi pasti demit itu akan berhenti ganggu warga. Ya benar, kata ibu-ibu yang lain. Stop, diam semua. Di sini saya yang ambil keputusan, kata Pak Delingga tegas sambil angkat kedua tangannya. Romo Galih tiba dengan suasana sudah heboh. Ia sengaja melambatkan jalannya. Coba siapa saja yang pernah diganggu, tolong cerita detailnya ya, pinta Pak Delingga. Pertama, Mas Joyo Sulingge cerita lihat pocong. Narto cerita yang dialami di Gunung B. Kemudian Wilda cerita ketemu ibu hamil dan suara bayi di dalam sumur. Romo Galih cerita semalam ia dan Bayu dikejar kepala buntung. Indah lalu menghampiri Pak Delingga. Saya harus gimana, Pak D? Indah, saya tidak tahu ada apa di dalam dirimu sehingga demit di sini mengincar kamu. Banyak gangguan keluarga yang tidak salah apa-apa dan sepertinya demit itu ingin menahanmu. Maaf Indah, kan kamu di sini belum 2 minggu. Nah, mumpung belum lama, gimana kalau kamu ganti lokasi KKN saja? Ada banyak pilihan desa lain kok di kecamatan sebelah. Saya akan bantu kamu sampai ketemu lokasi KKN yang baru. Kalau kamu bertanya, saya akan bantu jelaskan. Saya janji bantu kamu, asalkan kamu bisa keluar dari dusun ini secepatnya ya, kata Pak Delingga. Ya, itu yang kami mau, kata ibu-ibu. Baiklah, saya akan keluar dari sini hari itu juga. Saya siapkan barang-barang dulu, kata Indah sambil masuk ke dalam ditemani teman-temannya. Ibu-ibu tetap tunggu di sana. Sedangkan Narto, Wilda, Bukas, dan Mas Joyo pulang. Pak, itu 2 orang yang mau survei. Ibu suruh nunggu di depan pendopo ya, kata Bukas sambil berjalan pulang. Tak lama ada mobil bak datang. Keluarlah Adit. Ia menyerahkan bingkisan parsel ke Romo Galih. Romo, ini dari si bos. Ia baru buka toko kelapa cabang kedua. Ini tanda terima kasih. Makasih Adit, kamu di sini masih lama kan? Lah emang kenapa Romo? Ini nanti ada anak KKN mau nebeng ke kota. Sekalian ikut boleh ya? Pinta Romo. Yo silahkan, jawab Adit. Sambil nunggu Indah, Adit ngobrol dengan Bayu dan Bayu sempat ceritakan kisruh yang baru terjadi. Sedangkan Pak Delingga ngobrol dengan Romo Galih. Ibu-ibu rempong masih nunggu di sana. Sementara itu Indah merapikan semua barang-barangnya. Rencana kamu apa Indah selanjutnya? Tanya Chandra. Belum tahu Ndra, nanti aku pikirkan. Aku mau minta Pak Delingga carikan lokasi KKN yang lain, jawab Indah. Tapi kamu bakal KKN sendirian loh, kata Utari. Gak apa-apa Tari, jawab Indah dengan sedih. Tunggu, aku akan ikut kamu dah. Loh kan dirimu masih KKN, jawab Damar. Aku nemeni Indah sampai rumah. Aku mau coba jelaskan ke orang tuanya. Nanti lusa aku kesini lagi, jawab Chandra. Semua berpelukan. Indah dan Chandra pamit. Mereka lalu keluar menghampiri Pak Delingga yang masih ngobrol. Pak D, saya sudah siap pulang sekarang. Oh ya, kamu pulang bareng Adit ya. Dia sekalian mau ke kota. Pak D, sekalian saya pamit juga, mau nemenin Indah. Nanti saya akan cerita ke orang tuanya dulu ya Pak D. Baik nak Chandra, jawab Pak Delingga. Saya nanti ke kampus harus bilang gimana ya Pak D? Tanya Indah. Ceritakan semua yang kamu alamin, Duk.
Nanti gimana pihak kampus bisa tahu kalau Pak D mau bantu saya carikan lokasi KKN yang lain? Saya kasih surat rekomendasi. Tunggu di sini dulu ya, jawab Pak D Lingga. Pak D Lingga ke balai dusun. Saat lewat pendopo, ia melihat Oki dan Andini. Tadi Bukas minta kalian tunggu di sini kan ya? Iya Pak D. Mau mulai survei hari apa? Besok aja Selasa Pak D. Lembar kuesioner sudah siap. Kalau Rebu aja gimana? Hari ini saya belum sempat sosialisasi ke warga. Oh ya udah Pak D, Rebu saja. Nggak apa-apa kok Pak D, jawab Oki. Oh ya, kalian nginap di kamar belakang pendopo ya. Ayo kalian masukkan barang dan tasnya. Kamar kiri untuk wanita dan kanan untuk pria. Kamar mandi di tengah. Ini kuncinya, kata Pak D Lingga sambil kasih kunci kamar pendopo ke Oki. Saya pergi dulu ya, mau ngambil surat. Kalau kalian mau makan bisa ke kantin Bukas atau warung pecel ayam di bawah atau warteg Kang Sabto. Tapi siang dan malam di depan gapura masuk dusun ada tukang nasgor yang mangkal, kata Pak D Lingga. Baik Pak D, terima kasih, jawab mereka. Nanti siang kalian ke balai dusun ya. Kita meeting bahas kuesioner untuk warga. Setengah jam kemudian Pak D kembali membawa surat rekomendasi. Surat itu ada 3 lembar. Isinya rekomendasi untuk Indah dengan nama lokasi desa tujuan KKN yang berbeda. Ia mengisinya dan menandatanganinya. Jadi Indah tinggal datang ke lokasi desa yang dituju. Jika ditolak, maka Indah masih punya 2 pilihan desa yang lain. Bersambung. Akankah Indah selamat? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.